Tapi saudara, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Yesus menghampiri. Dan firman Tuhan katakan di sini apa saudara? Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir Yesus, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Haleluya. Haleluya. Ternyata saudara, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Yesus segala sesuatu adalah mungkin. Dan Yesus menghampiri, mendatangi anak muda yang telah meninggal itu. Dan dia memegang tangannya. Dan anak itu seketika itu juga bangkit dari kematian. Seketika itu juga bangkit dari kematian. Saudara, kabar mulai tersiar bahwa orang yang dahulunya mati kini telah bangkit. Saudara, perjalanan yang Yesus lakukan, sekali dia berjalan, dua mujizat terjadi. Yang pertama adalah dia menyembuhkan wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. Dan yang kedua, dia membangkitkan anak muda yang sudah mati, dibangkitkan kembali. Saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa ini? Dari firman ini kita dapat simpulkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari peristiwa ini kita dapat jawabannya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan dari program inilah saudara lihat firman Tuhan bahwa Yesus tidak membeda-bedakan, tetapi di mana ada iman, di mana ada keyakinan, maka di situ akan timbul mujizat, akan timbul kesembuhan, pemulihan, sehingga engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat dalam firman Tuhan ini, saudara, tidak pernah berubah. Yesus katakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, aku tidak pernah berubah. Walaupun bumi berubah, tapi perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan firman Tuhan hari ini, kalau Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, dan Yesus membangkitkan orang mati, kuasa itu berlaku juga bagi saudara yang sedang menonton program ini. Berlaku juga bagimu yang sedang mengalami sakit penyakit. Berlaku juga bagimu yang sedang mengalami keterikatan. Berlaku bagimu yang sedang mengalami pergumulan yang bagi engkau tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini, firman Tuhan penyembuhan dan pemulihan itu berlaku juga bagimu saat ini. Itu sebabnya engkau yang sedang menonton program ini, saya beritahu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah engkau. Ketika saya sedang berkhotbah di salah satu stasiun TV radio, saudara, di radio, saya pernah mendoakan orang via telepon, dan pengurapan bekerja melalui telepon, dan orang itu disembuhkan. Dan saya juga tahu lewat program ini, urapan Tuhan, kuasa yang sama yang telah menyembuhkan banyak orang melalui telepon dan melalui televisi, saudara juga akan dipulihkan melalui program ini. Itu sebabnya, buka hatimu, biar engkau percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Engkau mulai berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mungkin engkau orang yang sedang mengalami kehancuran yang luar biasa. Saya beritahu, masih ada jalan, masih ada Yesus. Kalau dia mampu membangkitkan orang yang mati, dia juga mampu menyembuhkan hidupmu. Karena engkau belum mati, engkau masih hidup, engkau masih bisa, dan jalan keluar masih ada. Dan firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah bagai krimisi, akan menjadi putih bagaikan salju. Kenapa? Karena Yesus penuh kasih. Yesus penuh kasih sayang dan siap mengampuni dosamu. Semerah apapun dosamu, dia akan memutihkan. Asal engkau mau datang, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan mulai engkau berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa engkau. Aku tidak ada lagi kekuatan. Aku tidak ada lagi daya. Kalau engkau merasa mungkin engkau dikucilkan, engkau tidak dihargai lagi, engkau seolah tidak ada pengharapan lagi, orang tidak peduli kepadamu, orang tuamu, saudaramu,
atau orang yang paling kau kasihi tidak perlu lagi dengan engkau. Saya beritahu hari ini, ada Yesus yang sangat mengasihi engkau. Ada Yesus yang sanggup memulihkan hidupmu. Dan dia datang, dia ingin merangkul engkau, memeluk engkau erat-erat. Sehingga engkau akan dilindunginya, akan diberikan kebebasan. Sehingga akan mengalami pembebasan. Seperti wanita pendarahan ini yang mengalami kesembuhan selama 12 tahun. Dan seperti orang yang telah mati, anak muda ini, dan dia bangkit kembali dan hidup kembali. Seberapa beratkah masalahmu? Seberapa beratkah pergumulanmu? Saudara, Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi Dia melihat masa depanmu. Yang mau berubah, yang mau bertobat, dan yang mau bersandar kepada Tuhan. Karena hidup dan matimu ada di tangan Tuhan. Saudara, jangan terlambat. Karena semua manusia akan menuju ke satu arah yang namanya kematian. Saudara dan saya, kita semua akan mati. Tapi sebelum engkau mati, engkau beri dirimu kepada Tuhan. Sehingga pertobatan itu akan terjadi bagimu. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa ketika dia mengenal Yesus, semuanya dianggap sampah. Karena pengenalannya akan Kristus. Nah, pribadi Yesus ini sangat penting untuk engkau terima Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Karena Dialah yang punya surga. Dia yang memberi jalan yang lurus dalam hidupmu. Dan Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Sehingga engkau diselamatkan, jiwa dan rohmu dipulihkan. Dan program ini, engkau tidak salah menonton ini. Engkau tidak salah melihatnya. Mungkin Roh Kudus menggerakkan sehingga engkau melihat tayangan ini. Fenomena ini. Dan saya beritahu, ada urapan Tuhan yang cukup untuk menjamah engkau hari ini. Apapun penyakitmu, kalau Tuhan menyembuhkan wanita pendarahan, kalau Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan juga akan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan juga akan menyembuhkan hidupmu. Dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam hidupmu. Dan Tuhan tahu bahwa engkau sedang mengalami pergumulan. Tuhan tahu begitu berat beban. Tuhan tahu engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Di luar Yesus engkau akan jatuh. Di luar Yesus engkau akan terhilang. Di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalilah kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berkreasi dalam hidupmu. Sehingga engkau akan melihat ada kekuatan baru yang datang. Dan memulihkan apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Tidak usah takut dengan apapun juga. Tapi percayalah bahwa Yesus yang menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Bahwa Yesus yang membangkitkan anak muda adalah Yesus yang sama yang sekarang ini ada dalam hidupmu. Yang sekarang ini ada dalam program yang sedang engkau tonton. Dan sekarang ini ada di tempat dimanapun engkau berada. Engkau duduk, engkau berdiri, dimanapun engkau berada. Yesus ada di situ. Dan Dia sedang menunggu di pintu untuk menjamah engkau. Asalkan engkau mau membuka hati. Dia begitu mengasihi dan rindu memelukmu erat-erat. Sehingga engkau akan melihat ada kasih sayang Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang datang dan memulihkan hidup. Haleluya. Engkau belum terlambat. Beri kesempatan Tuhan menjamkau engkau. Beri kesempatan Tuhan menyembuhkan hidupmu. Dan hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, urapan Tuhan cukup memulihkan engkau. Mari, taruh tanganmu di dada. Di mana yang terasa sakit, di mana yang sakit engkau pegang saat ini. Saya mau berdoa bagi engkau. Karena saya tahu urapan Tuhan cukup menjamah engkau. Kalau Tuhan telah menjamah wanita pendarahan, Tuhan telah menjamah orang yang mati dan bangkit. Dan berapa banyak juga yang disembuhkan oleh Tuhan dengan urapan Tuhan. Malam ini juga Tuhan siap menyembuhkan engkau. Mari, taruh tanganmu di mana terasa sakit. Dan engkau mulai menyerahkan hidupmu ke Tuhan. Saya akan berdoa bagimu, tapi siapkan hatimu saat ini. Saya akan berdoa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Oh, engkau akan dipulihkan lewat program ini. Taruh tanganmu di dada. Dan percaya sungguh kepada Yesus, berserah seperti wanita pendarahan ini. Ketika engkau mulai berserah, engkau akan melihat mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini, engkau mulai buka hati. Engkau mulai katakan, Tuhan Yesus, saat ini, ampuni aku. Pulihkan aku.
Aku tahu dan aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan menyembuhkan aku. Katakan, Roh Kudus, hari ini jamah aku, ubahkan aku, pulihkan aku, dan ampuni aku. Haleluya. Silakan engkau tutup mata. Taruh tanganmu di mana engkau terasa sakit. Saya akan berdoa bagi engkau hari ini. Uramasanda ramataka ramashika ramasanda ramashika. Roh Kudus, aku minta urapanmu turun dan menjamah setiap pemirsa yang hadir, setiap yang menonton Tuhan, yang melihat program ini. Dalam segala macam jenis program, engkau melihat pergumulannya, engkau melihat hatinya yang hancur, yang terbuka hari ini juga. Aku minta urapan Allah yang tidak terbatas turun dan menjamah Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang mengalami Tuhan masalah pergumulan, terima pemulihan Allah di dalam nama Yesus. Kuramasanda ramashika ramasanda. Dan penuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yang sakit, yang terikat dari roh jahat, dilepaskan dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam kehidupan manusia, keluar dalam kehidupan mereka, keluar dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus masuk, kekuatan Tuhan hidup dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Terima urapan Allah, terima pengurapan Allah, terima api Roh Kudus di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kebimbangan menerima kepastian di dalam nama Yesus. Oh, engkau sedang dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Allah yang peduli, Allah yang mengasihi engkau sedang menjamah hatimu. Kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah. Oh haleluya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah dijamah oleh Tuhan, engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan dipulihkan. Ada yang dipulihkan total, ada yang dipulihkan berangsur-angsur, tapi tetap pegang pada janji Tuhan. Mulailah engkau mencari Tuhan, mulai engkaulah rajin ke gereja, mulai engkaulah rajin beribadah, mulai engkau rajin bersekutu bersama-sama dengan orang seiman, sehingga engkau diberi kekuatan. Lepaskan, mulai berhenti mulai hari ini. Engkau berhenti minum minuman keras, engkau berhenti merokok, engkau berhenti mabuk-mabukan, engkau berhenti hal dunia yang dibenci oleh Tuhan, dan engkau kembali kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga hanya dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, engkau akan tetap melihat mujizat terjadi. Engkau telah disembuhkan hari ini, engkau sudah dipulihkan, engkau menjadi manusia baru mulai malam ini, mulai hari ini, mulai siang hari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini ketika engkau telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, engkau telah dipulihkan, engkau telah diampuni. Ketika engkau telah membuka hati, ketika saya telah mendoakan tadi dan engkau telah membuka hati, Tuhan telah mengampuni engkau. Percayalah anakku, percayalah Tuhan masih ada, dan Tuhan selalu melihat, matanya selalu tertuju kepadamu. Dan hari ini engkau melihat program ini, ada mujizat berlaku dalam hidupmu. Engkau akan melihat besok dan seterusnya, engkau akan menjadi manusia lain, dan engkau menjadi hidup yang diberkati, asalkan engkau mau tetap tunduk dan pegang pada janji Tuhan.